Nah, ini untuk jadwal pencairannya ada di pasal 14. Yang pertama, THR diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Di Anda pemirsa channel Papa Julak. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai kapan pencairan tunjangan hari raya bagi aparatur negara, pensiunan, dan penerima pensiun untuk tahun 2025. Untuk pemberian THR dan gaji ke-13 itu diatur lewat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 ya, tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan 2025. Kenapa disebut aparatur negara? Karena di dalam aparatur negara itu ada ASN, CPNS, P3K, serta TNI Polri. Situ. Makanya disebut aparatur negara. Baik, kita lihat dulu video dari Bapak Presiden Prabowo tentang pencairan THR bagi aparatur negara dan pensiunan. Berikut ini. Menandatangani PP nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Baik, lanjut lagi kita membahas tentang THR. Disebutkan dalam pasal 9 bahwa THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN bagi PNS, P3K, TNI, polisi, dan pejabat negara terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, ini tunjangan beras, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Sedangkan untuk THR bagi PNS dan P3K daerah yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan, dan tambahan penghasilan atau TPP biasa disebut, atau bisa juga disebut insentif, paling banyak sebesar yang diterima 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan. Namun ini juga tidak terpaku di situ ya, karena ini menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Misalkan gaji bulanan ditambah tambahan penghasilan. Nah, itu kan lumayan besar itu. Jadi saya kira ini agak sulit untuk daerah memenuhi ketentuan ini. Oke, ini yang paling penting bagi rekan-rekan P3K, ini di pasal 9.14, THR dan gaji ke-13 bagi P3K berlaku ketentuan. Yang pertama, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan THR dan gaji ke-13 secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 bulan yang diterima. Poin B, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum hari raya tahun 2025 tidak diberikan THR. Nah, misalnya P3K belum 1 bulan berarti tidak diberikan THR. Yang poin C, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan sebelum tanggal 1 Juni tidak diberikan gaji ke-13. Ini udah gaji 13, nanti kita bahas sendiri ya.
Pasal 10 ini untuk CPNS, THR dan gaji 13 bagi CPNS pusat atau kementerian. Yang ketentuannya adalah 80% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, umum, dan tukin. Nah, tidak jauh berbeda bagi CPNS daerah, begitu juga ya, sama. Di pasal 11 disebutkan THR dan gaji 13 bagi pensiunan terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, pangan, dan tambahan penghasilan. Nah, ini untuk jadwal pencairannya ada di pasal 14. Yang pertama, THR diberikan atau dibayarkan paling cepat 15 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Nah, berarti misalkan tanggal hari raya tanggal 1, berarti mulai hari ini tanggal 17 Maret, eh, hari kerjanya, itu maka sudah bisa dibayarkan dan masuk ke rekening Bapak Ibu semua ya. Jika dalam hal tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan, maka THR dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Kemudian yang ketiga, besaran THR yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai pasal 12 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2025. Nah, untuk pajak ini tidak ada potongan pajak karena di dalam pasal 16 disebutkan THR dikenakan pajak penghasilan dan ditanggung pemerintah. Kalau kita tidak ada potongan pajak ya, bersih. Nah, Bapak Ibu bisa membaca sendiri mengenai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 ini. Nanti akan saya uploadkan di deskripsi. Bapak Ibu silakan download dan baca. Ada penjelasannya tersendiri di bagian bawah ya, biar lebih paham dan tidak salah paham mengenai THR bagi aparatur negara ini. Demikian, semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan menjelang Idul Fitri ini dan menjalankan puasa Ramadan tahun ini dengan sehat dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.